Omong kosong jika Belanda menyebut agresi militer Belanda I sebagai aksi mendadak. Sejak Mei 1947, para insinyur Brigade Marinir sudah berlatih membuat dermaga pendaratan di Surabaya. Pasukan Brigade Marinir Belanda tengah menunggu dan kemudian memasuki landing ship tank LST yang akan mengangkut mereka menuju Pasir Putih, Situbondo. Pantai Pasir Putih Situbondo goncang. Dari tengah Laut Jawa, meriam-meriam kapal destroyer Pitt Heen menembakkan bom, mortar, dan senjata berat lainnya. Dalam tempo 10 menit dilaporkan kapal destroyer tersebut telah memuntahkan kurang lebih 210 amunisi penghancur. Sasarannya adalah pangkalan 12A TNI Angkatan Laut yang dipimpin Mayor Waro. Pesawat-pesawat Firefly menyerang dengan senjata mesin kaliber 20 mm. Pangkalan 12A TNI AL rusak binasa. Sambungan telepon terputus. Menyadari kekuatan TNI AL yang tidak memadai, pasukan TNI AL mundur dengan cepat untuk mengabarkan peristiwa terkini dan melakukan konsolidasi dengan pasukan TNI lainnya. Dengan jatuhnya pangkalan 12A TNI AL, pasukan Belanda leluasa melakukan pendaratan di Pasir Putih. Ini merupakan momen di mana pasukan Belanda bersiap-siap melakukan pendaratan di Pasir Putih. Kapal-kapal telah membuang sauh di lepas pantai. Tampak kapal RP, kapal patroli daerah, berlayar mengelilingi kapal pendarat. Tank amfibi sebagai landing vehicle tracker tampak di latar belakang. Pertama-tama Belanda mengirim pasukan pelopor. Regu pertama bertanggung jawab membersihkan pantai dari ranjau yang ditanam TNI Angkatan Laut. Kemudian mengamankan pantai dari kemungkinan serangan pejuang Republik Indonesia. Dalam melaksanakan tugasnya, mereka dilindungi oleh pesawat Catalina MLD yang berpatroli di udara. Regu kedua adalah para insinyur. Mereka bertanggung jawab membangun dermaga ponton sebagai tempat pendaratan. Dalam operasinya, para insinyur ini dibantu sejumlah bulldozer Caterpillar. Sembari menunggu dermaga ponton siap, pasukan marinir terus berenang menuju pantai untuk pengamanan kawasan. Sebagai unjuk kemenangan, mereka kemudian mengibarkan bendera triwarna Belanda di pantai Pasir Putih. Setelah dermaga ponton siap, satu persatu kendaraan tempur diturunkan dari LST. Tampak sejumlah tank Sherman didaratkan, termasuk tank Sherman jenis bulldozer. Peristiwa pendaratan ini diawasi langsung oleh Komandan Brigade Marinir Van Wanning dan Komandan Brigade 10 W.A.J. Roelofsen. Setelah pendaratan selesai, pasukan pun dipecah dua. Pasukan pertama terus bergerak menuju Panarukan dan pusat pemerintahan Situbondo. Pasukan kedua bergerak ke arah Besuki untuk selanjutnya menginvasi Probolinggo. Dalam agresi militer Belanda I di Situbondo, Brigade Marinir Belanda menerapkan strategi Blitzkrieg. Inti strategi Blitzkrieg adalah serangan terkonsentrasi menggunakan kendaraan tempur sebagai penggebrak. Infanteri gerak cepat untuk mencegah musuh mengorganisir ulang pertahanan dan dukungan kekuatan udara.
Panglima Knil, Jenderal Spoor, otak di balik agresi militer Belanda I, meyakini bahwa strategi Blitzkrieg adalah strategi terbaik untuk mengalahkan pertahanan pejuang Indonesia. Meskipun kalah jumlah dan persenjataan, pejuang Indonesia tiada gentar. Batalion 5 Semut Merah pimpinan Rosadi menggerakkan kompi-kompinya untuk mengadang pergerakan pasukan Belanda, baik yang akan menuju Panarukan dan Situbondo maupun yang menuju Besuki. Terjadi pertempuran hebat di Dusun Tapong, Desa Kelatakan, Kecamatan Kendit, antara seksi senjata berat Batalion 5 di bawah pimpinan Letnan Muda Burudin dengan pasukan pelopor Belanda yang menuju Situbondo. Pejuang Indonesia bisa dipukul mundur. Dilaporkan, 5 pejuang Indonesia gugur dalam pertempuran ini. Karena makin terdesak, Kompi Burudin mengubah siasat perang dari perlawanan frontal menjadi siasat gerilya. Menjelang Panarukan, pasukan pelopor Belanda kembali menghadapi kegigihan pejuang Indonesia. Perlawanan sengit dilakukan oleh kedua belah pihak. Namun akhirnya, karena menang dalam peralatan perang, Belanda berhasil menduduki Panarukan. Pejuang Indonesia terpaksa mengundurkan diri dan bertahan di Desa Huringin Anom. Dalam pertempuran ini, korban jatuh di kedua belah pihak. Rakyat sipil juga terkena sasaran peluru dari senjata yang dimuntahkan pasukan Belanda secara membabi buta. Namun pertempuran tidak berhenti. Pejuang Indonesia yang mundur ke Desa Huringin Anom kembali menyerang konvoi Belanda. Serangan pejuang Indonesia sampai memaksa Belanda menembakkan meriam-meriam kanon dari tank-tank Sherman. Dalam pertempuran tersebut, Komandan Kompi, Letnan Sunardi gugur bersama beberapa orang anak buahnya. Sejumlah pejuang dari TNI AL dan Laskar Rakyat juga ikut gugur. Namun pihak Belanda pun tak luput dari kerugian. Beberapa orang prajurit marinir tewas dalam pertempuran tersebut. Pasukan Belanda yang bergerak menuju Situbondo kembali dihadang oleh Kompi Sunardi, pasukan TNI AL, dan sejumlah Laskar Rakyat. Lagi-lagi pertempuran hebat ini dimenangkan Belanda. Pasukan Belanda akhirnya bisa menguasai pusat pemerintahan Situbondo. Namun, perlawanan pejuang Indonesia tidak berhenti. Batalion 5 Semut Merah yang paham bahwa Belanda akan bergerak ke Bondowoso berusaha mengatur pertahanan ke arah jurusan Asem Bagus dan di sekitar kota Situbondo. Mereka hendak mengadakan serangan-serangan terhadap kedudukan pos Belanda yang ada di sekitar kota Situbondo. Pejuang Indonesia juga membumi hanguskan pabrik gula milik perusahaan gula Asem Bagus agar tidak jatuh ke tangan Belanda. Sementara, pemuda Situbondo terus menggelorakan semangat perjuangan rakyat Situbondo, sebagaimana yang terekam dalam poster propaganda ini terbitkan oleh Badan Kongres Pemuda dan dicap Dewan Pimpinan Pemuda Situbondo. Poster ini diterbitkan pada era agresi militer Belanda I. Poster ini cukup menarik karena dicetak berwarna, berbeda dengan poster perjuangan lain yang umumnya hitam putih. 27 prajurit Belanda dimakamkan di sini. Jenazah kemudian dimakamkan kembali pada 1949 di Taman Makam Perang Belanda Kembang Kuning, Surabaya.